Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali dalam acara Worship from Home. Kita mau bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita buka hati kita, buka hidup kita, rindukan Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari sama-sama muliakan Dia pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami semua boleh ada sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada.
boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau Engkau boleh pertemukan kami lagi Tuhan Yesus. Walaupun lewat live streaming yang ada Tuhan, tapi kami bersyukur Bapa. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Bapa, karya-Mu luar biasa terjadi Bapa dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya terjadi mujizat-Mu Bapa dalam pertemuan ibadah kami Bapa di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Lakukan apa yang menjadi milik bagian-Mu dalam pertemuan ibadah kami Bapa di pagi hari ini Bapa. Jangan kehendak kami yang jadi, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Dan kami berjanji kami kembalikan segala pujian, hormat serta syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja dan segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Mari kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Raja dan segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Mari menari bagi Dia. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Sama-sama bertepuk tangan semangat kita bagi Dia. Dia hadir tengah-tengah kita, Dia mentatap pujian, menyembah pengakuan kita bagi Dia. Haleluya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersyukur bagi Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah. Sama-sama kasih tepuk tangan baik bagi Dia. Haleluya, Dia baik buat kita semua. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Sekali lagi mari buka hati kita, buka hidup kita. Rindukan Tuhan kerjakan sesuatu. Lewat kebenaran firman Tuhan akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Haleluya. Renungkan akan kebaikan kasih Tuhan, pengorbanan yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Dia Allah kita yang mulia, Dia Allah kita yang suci, Dia Allah kita yang kudus, yang layak kita puji, kita sembah. Haleluya. Ada dalam kemuliaan-Mu,
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terpujilah namamu. Hari ini kami ada lagi dalam kebaikan Tuhan. Siap untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar itu sampai ke hati kami. Supaya itu mengkristal di dalamnya. Kami hidup oleh karenanya. Dan kami diberkati oleh karenanya. Dan kami memberkati orang lain. Karena kami menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini berkati kami setiap yang mendengarkan kebenaran-Mu. Dimanapun kami berada. Di rumah, di mobil, di pekerjaan, di mana saja. Yang dapat dijangkau secara online. Kami berdoa supaya mereka diberkati Tuhan. Dalam kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Karena firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online. Memang hari-hari ini dalam kondisi COVID-19 kita masih tetap ada dalam new era untuk melihat dan menjaga seluruh kehidupan kesehatan kita dengan baik. Dan juga seluruh jemaat Tuhan harus hidup dalam kekudusan Tuhan, dalam ketenangan supaya engkau dapat berdoa. Dan itulah topik kita pagi ini untuk dibicarakan adalah kuasailah dirimu supaya engkau menjadi tenang dan bisa berdoa kepada Tuhan. Seberapa panik engkau menghadapi situasi hari-hari ini? Seberapa panik engkau memikirkan tentang masalah ekonomimu? Seberapa paniknya engkau memikirkan tentang keuanganmu yang sudah minus? Mungkin engkau lihat di bank dan engkau sudah tidak ada lagi dana yang bisa ditarik di sana. Mungkin engkau sudah lihat kepada pekerjaanmu dan sudah ada pemotongan gaji di sana. Hari-hari ini situasinya panik luar biasa. Banyak orang yang rush dari bank. Dan kegiatan-kegiatan menjadi luar biasa. Orang-orang apalagi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah menjadi mahasiswa yang panik. Bagaimana tugas bisa disubmit kalau nggak ada kuota? Ya, bagaimana seluruh kehidupan bisa berjalan kalau tidak punya uang? Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh mengatakan, jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya engkau dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kuncinya adalah jadilah tenang. Jadilah tenang. Apapun yang terjadi. Perhatikan engkau ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Waktu ada dalam danau perjalanan menuju seberang danau Genesaret. Sekonyong-konyong datanglah angin ribut. Apa yang terjadi? Kepanikan pada para murid. Mereka menjadi panik. Tuhan Yesus sedang tidur. Dan murid-muridnya membangunkan dia dan mengatakan, kenapa engkau cuma tidur saja? Kami hampir binasa. Tapi ketika Tuhan bangun, dia mengatakan diam, tenanglah. Makanya ketika Tuhan mengatakan diam, tenang, semuanya menjadi diam, menjadi tenang, menjadi silent. Dan mereka dapat menyelesaikan perjalanan itu dan luar biasa. Apa yang terjadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Hari-hari ini memang hari-hari yang penuh dengan kepanikan. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu, kuasailah dirimu. Penguasaan diri. Kita belajar untuk mengerti bahwa penguasaan diri adalah satu dari 9 buah roh. Ya, kuasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Kuasailah pikiranmu. Ya, kuasailah pikiranmu. Jangan membiarkan pikiranmu liar untuk memikirkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Kesempatan hari-hari ini adalah iblis menaruh di dalammu pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang ragu-ragu, pikiran-pikiran yang membuat engkau gundah gulana, pikiran-pikiran yang membuat engkau merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Saya pernah ikut satu webinar yang mengangkat tema di manakah Tuhan di tengah COVID-19 yang membahas tentang topik Slashmaker yang mengatakan Allah sudah mati. Kalau situasi ini berjalan terus-menerus. Ya, dan orang-orang mengalami situasi dan kondisi yang parah hari-hari ini. Ya, kesehatan tidak bisa dipulihkan, ekonomi mengalami penurunan, iman mengalami goncangan. Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Ketika aku berdoa dan tidak melihat jawaban, ketika aku meminta dan tidak ada jawaban, ketika aku berseru dan seolah-olah surga diam, di manakah Tuhan? Ya.
Itu berarti Allah sudah mati. Apakah benar Allah mati? Apakah benar dia meninggalkan engkau? Apakah benar dia meninggalkan saya dan saudara? Sesungguhnya adalah bahwa jadilah tenang. Di dalam ketenangan kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita bisa melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi di dalam ketenangan. Hadirat Tuhan adalah penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan. Perhatikan Elia. Ketika Elia ada di kondisi padang gurun waktu itu. Oh, dia tidak menjadi tenang. Dia bahkan protes dengan Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, apa yang terjadi? Allah tidak ada di dalam bunyi yang gemuruh. Tetapi ketika ada datang angin sepoi, Tuhan bicara kepada Elia. Dan ketika Tuhan bicara kepada Elia, dia mengalami pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar untuk mengerti bahwa di dalam seluruh situasi kehidupan kita, mari jadilah tenang, jadilah tenang, jadilah tenang. Tinggalkan seluruh pikiranmu yang negatif, lebih baik tinggalkan semuanya dan ambil waktu datang di hadapan hadirat Tuhan. Ambil waktu datang di hadapan hadirat Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa melihat jawabannya dengan segera. Ya. Ada satu ilustrasi dari seorang anak ketika kakeknya menyuruh dia untuk pergi membawa keranjang, ya, arang. Pada waktu dulu orang-orang menaruh arang itu di keranjang dan saudara tahu itu bertahun-tahun dipakai dan kotor sekali. Dan ayahnya menyuruh opanya menyuruh cucunya untuk pergi membawa keranjang ini ke sungai dan mencelupkannya berkali-kali. Satu kali keranjangnya masih tetap kotor. 2 kali keranjangnya masih tetap kotor. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali masih kotor. Dan anak ini komplain kepada opanya. Saya sudah berkali-kali tapi keranjangnya masih tetap kotor. Apa yang terjadi? Mengapa saya harus melakukannya berkali-kali? Kalau hasilnya tidak ada. Lalu kita belajar untuk mengerti bahwa opa ini bilang kamu harus terus. Dan sampai satu ketika dia datang kepada opanya dengan membawa keranjang yang sudah mengalami perubahan warna. Dan apa yang terjadi, opanya bilang kepada dia bahwa ketika engkau mencelupkan itu berkali-kali, maka ada pengikisan air terhadap kotoran itu sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya keranjang itu mengalami perubahan. Demikianlah dengan kehidupan kita. Banyak kali kita ingin datang kepada Tuhan seperti orang bermain lotre. Sekali pasang maunya kena. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai bagian ya permainan lotre kita. Kita berjalan dengan Tuhan sebagai pribadi yang menyertai kita. Bukan sebagai permainan logika. Banyak orang ingin bermain dengan Tuhan dengan logikanya. Itulah sebabnya dia tidak pernah melihat jawaban Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai pribadi yang berjalan menemanimu. Di dalam seluruh situasi kehidupanmu. Lihatlah bahwa tangan Allah ada di atas setiap orang yang berseru kepadanya minta tolong. Kitab Tawari mengatakan kepada kita bahwa Allah, mata Tuhan tertuju kepada seluruh tempat dan memberikan kekuatan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam hadirat Tuhan, yang mau menguasai dirinya, menjadikan dirinya tenang, lalu bisa memikirkan dengan benar jalan-jalan Tuhan. Bisa melihat bagaimana Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kepanikan, kekhawatiran itu bukan berarti tidak ada dalam hidup manusia. Ya, Tuhan bilang, apakah engkau karena kekhawatiranmu engkau dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupmu? Apakah karena kekhawatiranmu engkau dapat menambah sehasta saja? Sehasta itu sejengkal. Apakah manusia bisa menambah sejengkal hidupnya karena khawatir? Alkitab memberikan kepada kita range untuk khawatir, tapi tidak terus-menerus khawatir. Engkau dapat berkata dengan iman bahwa kekhawatiran berhentilah. Karena Allahku lebih besar dari masalah yang sedang aku hadapi.
engkau dapat mengatakan dengan iman kepada seluruh persoalan kehidupanmu, berhentilah sebab Allahku yang aku sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu yang baik di dalam kasih setia Tuhan yang pagi ini sedang mendengarkan program ini. Dari Gereja Kerasulan Baru Jakarta, kami mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan Allah mau supaya engkau tinggal di dalam pengurapan Tuhan, di dalam ketenangan penguasaan diri. Sekali lagi penguasaan diri. Bagaimana supaya kita menjadi tenang? Kuasailah dirimu. Kuasailah pikiranmu. Jadilah engkau orang yang positif di dalam Tuhan. Taruhlah kebenaran firman dalam hatimu, dalam pikiranmu. Dengan apakah seorang menjaga kelakuannya bersih, selain dengan menaruh menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa kepada engkau. Kalau kita menaruh firman Tuhan di dalam hati kita, sebagai bagian yang mengontrol seluruh perjalanan hidup ini, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Engkau akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menguasai dirimu, sebab engkau dikontrol oleh firman Tuhan. Ingat, penguasaan diri artinya pengontrolan diri di bawah kebenaran firman Tuhan. Dengan apakah engkau menjaga dirimu supaya terkontrol kalau firman Tuhan bukan menjadi bagian yang mengontrol engkau. Ya. Saya waktu di Batam jalan pada malam hari dengan kendaraan. Waktu itu di Batam mereka sudah maju selangkah dengan teknologi marka jalan. Dan mereka menaruh bagian-bagian yang tikungan-tikungan itu dengan lampu-lampu jalan yang cukup baik, sehingga itu menjadi patokan kita untuk mengambil jalan yang baik untuk sampai ke tujuan kita. Jadi kita tidak nyebrang ke dalam jurang. Ya. Dan lihatlah bahwa itu menjadi rambu-rambu supaya kita tahu di mana jalan yang kita harus ambil, ya. Dan itu baik sekali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Alkitab bilang, Mazmur pasal 1, ya, bacalah kebenaran ini dari ayat 1 sampai dengan 6. Dia bilang, berbahagialah orang yang tidak duduk pada nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Sebab mereka akan dibuat berhasil. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mendatangkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat, Petrus mengatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Dihubungkan dengan buah-buah roh, dihubungkan dengan kebenaran Tuhan. Daud mengatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Hanya dengan perenungan firman Tuhan kita dapat mengerti. Dan perenungan itu siang dan malam. Jadi kita nggak bisa. Banyak kali anak Tuhan zaman sekarang dengan teknologi yang tinggi baca Alkitab satu ayat sudah mau selesai dan sudah selesai dan bilang oke, saya sudah baca Alkitab hari ini dan saya sudah menyelesaikan tugas saya. No, kita di dalam Tuhan untuk menguasai diri supaya bisa tenang dan berdoa. Kita tidak bisa memakai satu ayat firman Tuhan dan mengatakan sudah selesai, sekarang saya mau melakukan tugas yang lain. Kesempatan hari-hari ini kita ada di rumah untuk tinggal di rumah, ya. Belajar banyak firman Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan dan berdoa. Saya kemarin dapat bagian-bagian di dalam artikel dari internet tentang perceraian yang semakin tinggi gara-gara orang tinggal di rumah. Saya jadi bingung kenapa waktu yang diberikan Tuhan untuk orang mendapatkan quality time dalam keluarga, tapi yang sebaliknya adalah tingkat perceraian yang tinggi karena tinggal di rumah. Bisa saja orang tinggal di rumah tapi tidak mengambil waktu untuk hidup dalam kebenaran firman dan berdoa dalam membangun martabat keluarga, tapi memikirkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak bisa menguasai diri, tidak bisa tenang. Oleh karena ketidaktenangan, tidak ada penguasaan diri,
maka layangan surat cerai baik istri kepada suami, suami kepada istri numpuk di pengadilan agama. Hari-hari ini semuanya terbuka. Pilihan ada di tanganmu. Maukah engkau menjadi orang yang menguasai diri, tenang dan bisa berdoa dan melihat tangan Allah di atasmu memberkati engkau? Ataukah engkau akan mengambil jalan pintas? Tuhan tidak membuat kita dalam hidup ini untuk serba instan. Tapi mari kita belajar bahwa ada waktu-waktu di mana kita mengalami masa-masa gelap dalam kehidupan ini. Daniel dalam gua singa. Tapi ketika dia setia dengan Tuhan, dia menguasai diri dan tetap berdoa, singa tidak memakannya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Kita baru saja dengan COVID. Serasa seperti COVID menelan kita. No way! Bangkitlah! Dan lihatlah para pendahulu kita. Orang-orang yang telah bertahan di dalam iman karena mereka menguasai diri dan berdoa. Sekali lagi saya mau bilang buat kita, Daniel di dalam gua singa, tapi dia menguasai diri dan berdoa. Dia tidak ditelan singa. Tapi orang-orang yang ada di luar sana, mereka lah yang akhirnya mengalami situasi terbalik. Jadi bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak Tuhan, rekan-rekanku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sama-sama ada dalam pelayanan, apapun yang terjadi, memang hari-hari ini kita merasa seperti digoncang. Dan memang goncangan itu datang dari dalam gereja lebih dulu. Dan kemudian keluar. Goncangan itu dari rumah terlebih dulu. Bagaimana suami istri menghadapi daya tahan. Ya. Punyakah daya tahan? Kalau saudara tidak punya ketahanan dalam keluarga, maka berantakanlah. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat lari dari seluruh situasi. Hanya orang yang berdiam di kaki Tuhan. Hanya orang yang tenang, menguasai dirinya, dapat mengatakan bahwa engkaulah bagianku selama-lamanya. Bagiku tidak ada yang lain selain Allah adalah bagianku selama-lamanya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhanlah bagianku selama-lamanya. Saya senang dengan ayat itu yang ada dalam kitab Mazmur. Ya, tidak ada yang lain bagiku di bumi ini selain engkau. Luar biasa bahwa orang percaya bahwa anak Tuhan menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Jangan menjadikan hartamu tempat perlindunganmu. No way. Jangan menjadikan kesehatanmu tempat perlindunganmu. No way. Jangan menjadikan karirmu tempat perlindunganmu. No way. Ingat bahwa sekarang hari-hari ini semua sedang tergoncangkan. Dan orang yang bisa tinggal tenang dan berdoa adalah orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang mau merenungkan kebenaran firman itu siang dan malam. Karena orang itu adalah tidak tergoncangkan. Walaupun angin ribut datang dan seterusnya. Dia akan tetap berbuah. Menghasilkan buah berkali-kali ganda. Jadilah dirimu tenang di dalam Tuhan. Kuasailah dirimu di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bertinggal dalam hati kita. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan menolong kita. Kita berdoa, Bapa kami datang sekali lagi di hadapan hadirat-Mu. Membawa seluruh sidang jemaat kepada Tuhan. Dan siapapun di antara kami yang mendengarkan program ini, tangan Tuhan atas kami. Kami berdoa supaya yang sakit Tuhan jamah. Berikan iman dalam hati kami untuk dapat teguh berdiri. Sebab kami percaya bahwa dengan kekuatan iman kami tegak berdiri menghadapi semua yang kami dapat jalani dalam hidup ini. Dan mengatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan biarlah Tuhan yang sedang bergumul dengan keuangan, Tuhan tolong mereka. Sebab berkat Tuhan bukan saja dengan keuangan. Jadi ingatkan kami Tuhan, supaya kami melihat berkat Tuhan dari berbagai sudut pandang. Dan kami melihat kemuliaan Allah atas kami. Aku berdoa Tuhan, di tengah-tengah seluruh situasi ini, supaya siapapun di antara kami terjamah oleh Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Allah menyertainya seumur hidupnya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang jauh dan dekat. Tuhan berkati mereka dalam perkara-perkara yang kecil maupun yang besar yang sedang mereka hadapi. Biarkan kami memikirkan bahwa apa yang kami dapat adalah datang daripada Tuhan.
Dalam nama Yesus kami sudah memberkati jemaat Tuhan ini. Haleluya, haleluya, amin. Sekarang ya Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu dan memohon berkat Tuhan supaya Engkau mencurahkan berkat-Mu dan shalom sejahtera-Mu kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Damai Tuhan, shalom Allah tinggal bersama dengan engkau hari ini terus selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari hingga siang hari ini. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Terima kasih Tuhan.